Nonton kitab nganggur. Biasa kan? Sampai mana? Ada yang ingat sampai mana? Kakian libur. Terakhir mana? Hah? Darul Jumu'ati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi wa 'ulumil mu'allifin. A'dzarul jumu'ati wal jama'ah. Apa? Sunanul Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu. Bab ini menjelaskan mengenai sunnah-sunnahnya wudu. Ya. Nah, sunnah wudu ini adalah hal yang menjadikan wudu kita sempurna. Ya. Dalam semua khitab taklifi itu rata-rata syarat membahasakannya dengan kerjakan. Aqimus shalah, kerjakan salat. Wa atuz zakat, laksanakanlah zakat. Hampir semua ibadah itu khitabnya, bentuknya itu disuruh dikerjakan. Kecuali di dalam wudu. Di dalam wudu itu justru khitabnya bukan disuruh dikerjakan. Tetapi bahasanya itu asbighil wudu'a. Sempurnakanlah wudu. Bermakna wudu itu akan mendapatkan nilai di hadapan Allah ketika kita menyempurnakannya. Beda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain, kita akan dapat nilai cukup dengan melaksanakannya. Ya. Hampir di semua perintah. Rasulullah SAW tawadda'a wa asbaghal wudu'a. Mesti di apa? Disisipi dengan bahasa isbagh. Isbagh itu artinya menyempurnakan. Nah, sesuatu itu bisa disebut sempurna ketika apa? Ketika tidak hanya
melaksanakan syarat dan rukunnya. Karena syarat dan rukunnya itu bukan menjadi sebuah nilai kesempurnaan, tetapi nilai sah, nilai standar dan tidak. Artinya wudunya sesuai dengan standar apa belum. Nah, berbeda dengan sunnah. Sunnah ini akan menjadikan yang tadinya sudah standar menjadi sempurna. Nah, ini banyak sekali sunnah-sunnah wudu. Sebagian di antaranya ada yang hadisnya dhaif, bahkan kebanyakan ya, khususnya dalam bab doa-doanya. Tetapi Al-Imam Nawawi bin Umar Syarah Sulam Taufik itu beliau membela beberapa hadis itu. Tapi ala kulli hal, meskipun dhaif, selagi tidak ishtadda du'fuhu, selagi tidak banget dhaifnya, itu ulama sepakat boleh dilaksanakan, boleh dikerjakan fadhailul amal untuk menambah amal itu nilainya menjadi lebih bagus. Tetapi nggak bisa difatwakan, ya, nggak bisa difatwakan sehingga kamu harus begini, harus begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i katsiratun. Banyak sekali. Kesunahan wudu sangat banyak sekali. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Minha iku sanging sunan as-siwak utai as-siwak. Ya. Kita sudah membahas mengenai siwak itu, ibaratun an dalkil asnan bi kulli khashin. Jadi manifestasi dari menggosok gigi itu namanya siwak. Dengan sesuatu yang kasar. Yang maksud kasar itu nggak harus. Yang penting qali', mampu menghilangkan kotoran kasar dalam gigi kita. Nah, wa tasmiyatu lan membaca bismillah. Nah, sebenarnya bismillah dulu apa siwakan dulu? Hah? Dalam hadis kullu amrin dzibalin. Apa makna dzibalin? Muhtamin 'inda syar'i. Dzibalin artinya apa? Dianggap penting menurut agama. La yubda'u fi bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah wa aqta wa fi riwayatin ajdar wa fi riwayatin ajdam wa fi riwayatin abtar. Maknanya qillatul barakah, berkahnya sedikit. Diibaratkan seperti hewan yang tidak komplit anggota tubuhnya, buntutnya nggak ada, telinganya nggak ada, walhasil barokahnya hilang sedikit. Jadi sementara siwakan itu muhtam inda syara' apa enggak? Dianggap penting enggak oleh agama? Dianggap penting. Nah, kalau dianggap penting, berarti bismillah dulu apa siwak dulu? Hah? Hah? Kita mau wudu nih. Kita siwakan dulu apa bismillah dulu? Siwakan, kemudian baru bismillahirrahmanirrahim. Hah? Lah, dalam hadis dijelaskan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Riwayat inda kulli wudu, riwayat inda kulli faridah. Riwayat lain inda kulli salah. Nah, kalau kita mau wudu, bismillah itu bagian daripada wudu nggak? Bagian daripada wudu. Karena min sunanil wudu berarti bagian daripada wudu.
Paham ya? Ketika kita mengucapkan bismillah, ini bagian daripada wudhu. Kata Rasulullah, setiap mau wudhu diperintahkan untuk menggunakan siwak. Nah, ini berarti siwaknya itu sebelum bismillah apa setelah bismillah? Apa dua kali? Siwakan bismillah, kok siwakan meneh? Atau bismillah dulu, siwakan, bismillah lagi. Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan bismillah qablas siwak. Kenapa? Karena siwak bagian daripada sesuatu yang muhtam 'inda syara'. Dan sesuatu yang muhtam 'inda syara' la yubda'u fi bismillah wa huwa akhta. Qillatul barakah. Sebagian ulama ada yang mengatakan enggak. Ya bismillah dulu Bismillah dulu, habis itu baru siwakan. Kenapa? Karena bagian daripada wudu. Wa ghaslul kaffaini. Nah, sirat bismillah macam-macam ya. Terserah. Aqalluhu bismillah, itu paling sedikit. Ya, paling sedikit bismillah. Sebenarnya sudah pernah dibahas hukum bismillah dari sisi untuk apa digunakan bismillah itu kan kemarin kita bahas waktu pertama. Kadang-kadang wajib bismillah itu. Seperti di dalam surat Al-Fatihah. Itu bismillah ayatun minha. Ini sepakat loh ulama. Sebagian ada yang sekarang imam itu nggak pakai Fatihah, nggak pakai baca bismillah. Katanya niru di Saudi. Saudi nggak pakai bismillah. Setahu saya, Allah alam, ini mungkin barangkali ada yang belum saya baca. Tapi setahu saya bismillah itu ayatun minha ijma', sepakat. Setahu saya. Hatta di mazhab Ibnu Hanbal. Cuma permasalahannya yang satu disunnahkan ijhar fil jahriyah, israr fil sirriyah. Nah, yang satu mengatakan israr walau kana fil jahriyah. Ya, jadi perbedaannya itu kalau di mazhab Imam Syafi'i, begitu juga mazhab Imam Abu Hanifah, juga sebagian besar mazhab Maliki, itu ketika kita sholatnya jahriyah, bismillahnya juga kencang. Ketika sholat sirriyah, bismillahnya pelan. Nah, di mazhab Imam Hanbal, kalau seumpama bismillahnya itu pelan, sawa'un kana fi shalah jahriyah, meskipun berada di sholat jahriyah. Jadi aqalluha bismillah. Hukumnya bagaimana? Kadang-kadang ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, sunnah berarti sesuatu yang muhtam yang dasyar, hukumnya sunnah. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, sesuatu yang makruhnya bidzatihi, itu pengucapan bismillah juga makruh. Ya, ada orang mau ngerokok, bismillah. Itu bismillah juga makruh. Atau sesuatu yang haram bidzatihi, bukan haram li ghairi, ya. Bedanya contohnya apa? Seperti haram bi ghairi, ente minum airnya punya orang lain. Haram. Tapi haramnya karena amrin kharij. Karena sesuatu yang di luar minuman itu. Lah kalau haram karena sesuatu yang di luar konteksnya, hukum bismillahnya tetap sunnah. Minum air orang lain, kita minum, itu bismillah. Tapi kalau haram bidzatihi, hukum membaca bismillahnya juga haram. Contoh, ada orang mau minum khamr, mau minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Haram bismillahnya. Paham ya? Jadi makruh bidzatihi juga sama. Kalau makruh karena amrin kharij, sesuatu yang lain, itu juga
tetap disunnahkan mengatakan bismillah. Wa ghusl kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Ingat, yang dimaksud kedua telapak tangan itu bukan hanya bagian dalam. Cuma di kita kekurangan bahasa. Jadi kaffain itu diartikan telapak tangan. Itu nanti ada pemahaman yang keliru ketika diartikan telapak itu ya berarti bagian dah. Kalau ini namanya apa ya? Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya ini apa? Yang dimaksud telapak itu mana? Ini kan? Telapak kaki. Berarti apa? Bagian? Ini juga telah. Lah kalau ini apa ini? Bahasa Indonesianya apa? Orang akan ngomong ini telapak nggak? Padahal kalau dalam bahasa Arab ini juga termasuk kafain. Ini kaf, ini kaf. Nanti bedanya kalau ini dhahrul kaf, kalau ini batnul. Kalau ini namanya dhahrul kaf, kalau ini batnul kaf. Nah, sunnahnya membasuh kafain. Jadi nggak hanya begini, tetapi sama bagian luar. Paham ya? Pertama itu. Kemudian madmadah wal istinsyaq. Madmadah itu artinya memasukkan mulut ke dalam, memasukkan air ke dalam mulut. Wa yudiruna. Tidak hanya memasukkan tetapi dibikin muter si air itu dalam mulut. Nah, di dalam madmadah ada juga kesunatan tersendiri, yaitu al-mubalaghah. Paham ya? Ada al-mubalaghah, ada madmadah. Kalau madmadah hanya masukkan air ke dalam mulut kemudian kita putar-putar. Madmadah apa? Mubalaghah, muternya agak kencang. Paham ya? Lah ini bedanya apa? Bedanya ketika kita puasa yang dianjurkan hanya madmadahnya saja, mubalaghahnya tidak. Kalau dalam puasa, orang dalam puasa. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya ketika sabqul ma ilaih, ya, ada air yang keperuncut masuk ke dalam, nggak sengaja masuk ke dalam. Itu ketika ketidaksengajaannya berawal dari sesuatu yang sifatnya diperintah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi seandainya sesuatu itu berawal dari sesuatu yang tidak diperintahkan, maka membatalkan puasa. Paham ya? Perbedaannya itu. Madmadah itu diperintahkan di dalam puasa. Kemudian ketika kita madmadah ada air yang masuk ke dalam. Batal nggak puasanya? Enggak. Kenapa? Karena berawal dari sesuatu yang diperintahkan agama. Mubalaghah tidak diminta untuk orang yang puasa. Mubalaghah tidak diminta untuk orang yang puasa. Ketika mubalaghah, ada orang kumur-kumur, tiba-tiba kenceng tuh, kumur-kumurnya kenceng, sehingga apa? Ada air yang masuk ke dalam. Gimana hukumnya? Batal puasanya. Kenapa? Karena mubalaghah tidak diperintah di dalam madmadahnya orang berpuasa. Beda seandainya tidak mungkin hilang najisnya kecuali bil mubalaghah. Seumpama mulutnya ada darah, ada najis, damul lisah, darah apa? Darah yang keluar dari gusi. Paham ya? Itu kan hukumnya najis ya? Hukumnya najis. Darah ini nggak bisa hilang illa bil mubalaghah, kecuali dengan kumur-kumur yang kencang. Fabalagha. Kemudian dia kencang-kencang. Kemudian fasabaqa ilaihil ma. Kemudian ada air yang masuk ke dalam tanpa disengaja. Gimana hukum puasanya? Enggak batal. Kenapa? Karena mubalaghahnya diperintah untuk menghilangkan najis. Paham ya? Jadi apa? Kaidahnya apa? Kalau sesuatu itu, kalau
masuknya air ketidaksengajaannya itu berawal dari sesuatu yang diperintah, maka tidak membatalkan wudu. Kalau seumpama masuknya air itu berawal dari sesuatu yang tidak diperintahkan, maka bakal membatalkan wudu. Paham ya? Jadi salah satu kesunatan wudu apa? Madmadah. Di dalam madmadahnya ada mubalaghah. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu apa? Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Paham ya? Kemudian ditarik hatta balagha ilal khayshum. Begitu juga sama di dalam istinsyak ada anjuran mubalaghah juga. Sama-sama ada perintah istinsyaknya, ada perintah mubalaghah. Nah, kaifiyahnya ada 3 kaifiyah. Kaifiyah yang pertama, dahulukan madmadah 3 kali, kemudian 3 kali istinsyak. Kaifiyah yang kedua, ini sama-sama sunnah, berarti dalam sunnah mubalaghah aja, di dalam sunnah madmadah sama istinsyak aja ada berapa tuh? 3 kali 3, 9. Taslis, itu berarti sunnah, gitu ya. Kaifiyah mubalaghah sama kaifiyah madmadah sama istinsyak dalam satu riwayat sunnah. Apa? Ngambil air buat madmadah 3 kali, kemudian buat istinsyak 3 kali. Di riwayat lain ada juga, ini juga sunnah kan, ada riwayatnya juga. Di riwayat lain 1 madmadah, 1 istinsyak. 1 madmadah, 1 istinsyak. Itu 3 kali. Berarti 6. Paham ya? Riwayat yang lainnya lagi 1 ghurfah yatamadmad biha wa yastansyiq. 1 cibukan, separuh dipakai madmadah, separuh buat istinsyak. Paham ya? Berarti 3 kali 3 berapa? Udah 9. Makanya ausala ba'duhum sunanal wudu sampai 200. 200 kesunahan. Masya Allah. Kita bisa sempurna. Makanya sulit kalau seumpama wudu cepat-cepat pengen sempurna, ini sulit. Wudu harus pelan-pelan. Dampak yang paling besar sebenarnya di dalam wudu itu, dalam kesempurnaan wudu, dampak yang paling besar, dan kita harapkan semua kita dapat. Ada asar, yang asar itu akan menjadi pembeda antara kita dengan yang lain. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, andai kita semua kumpul di satu mahsyar, yang mana jutaan bahkan miliaran orang, mundu Adam ila akhiri zaman, berapa ratus miliar yang berkumpul, berapa triliun yang berkumpul. Bagaimana Anda bisa membedakan yang ini umat Anda dan yang ini bukan? Kemudian Rasulullah memberikan gambaran. Andai ada 100 onta, kemudian ada 1-2 onta yang mempunyai tanda khusus. Ghurrah. Ghurrah itu tanda di kepala. Ya, ada putih di kepala. Tahjid, ada putih al-ajlah, putih di kaki. Kenapa dikatakan ajlah? Karena konon katanya kalau ada kuda, ada onta punya tanda putih di kaki, itu sari'ul jar, kuda yang larinya kencang. Konon katanya, jadi ajlah, disebutnya al-ajlah. Andai ada ghurrah dan ajlahnya, kamu bisa membedakan nggak? Bisa, kata orang ini. Nah, sama. Nanti umatku ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi hikmah yang paling besar ketika kita melaksanakan sunnah wudu adalah menjadi bukti, menjadi tanda yang akan mampu
membedakan kita dengan yang lain. Makanya kata Rasulullah, man istata'a yutilla ghurratahu falyaf'al. Ya, karena bakal jadi pembeda, ciri. Nah, bisa keluar ketika apa ya? Ketika kebutuhannya sempurna. Ketika isbat. Paham ya? Jadi isbag itu istinsyak itu memasukkan air kemudian disedot pakai hidung ila an balaghal khayshum, sampai nyampe ke pangkal hidung. Bukan berarti airnya ditutul kemudian jarinya dimasukkan ke dalam hidung, ya. Bahkan kalau anak-anak SD itu diajarin bukan dimasukin ke dalam hidung, bagian luar hidung malah yang itu bukan istinsyak itu. Istinsyak itu kaifiahnya tadi. Ada madmadah 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Ada diselang-seling. Madmadah sekali, istinsyak sekali. Madmadah sekali, istinsyak sekali. Ada juga ghurfah yatamadmad biha wa yastansyiq bil baqi. Ya. Kita madmadah, kemudian sisanya kita pakai istinsyak. Keluarin bareng. Kemudian berikutnya taslis, diulang 3 kali. Diulang 3 kali, hitungan kedua itu setelah yang pertama sukses. Paham ya? Hitungan kedua setelah yang pertama sukses. Kalau seumpama yang pertamanya belum sukses, ya belum masuk hitungan. Mau begini seumpama. Ini agak sedikit menggelitik sebenarnya di bab Imam. Karena apa? Karena Imam Syafi'i itu yang apa ya? Kalau dawuhnya Mbah Najih itu bahasanya memplokoto niat. Apa memplokoto? Jadi di Imam Syafi'i itu concern terhadap niat. Sampai bahasa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang berbunyi innamal a'malu binniyat oleh Imam Syafi'i, diartikannya innama sihhatul a'mal. Yang menjadikan amal itu sah adalah niat. Makanya concern. Makanya banyak orang was-was di madzhab Syafi'i, banyak orang was-was. Di madzhab lain enggak. Kenapa? Karena mereka mengartikan hadis innamal a'malu binniyat innama kamalul a'mal. Kesempurnaannya amal dengan niat. Beda ya. Makanya Imam Syafi'i ini agak concern. Nah, niatnya saking concernnya itu dikasih tahu. Inda awwali juz'in minal wajib. Wah, repot. Ketika pertama kali yang wajib, di situ ada niat. Sholat, takbir, wudu ketika basuh wajah. Permasalahannya begini, ketika basuh basah, tangan dari sini. Tetapi lam yusadifin niat. Belum nyampe ke niat. Begitu tangannya ke bawah hidung, baru ada niat di sini. Berarti yang ini belum kena ya? Ini saya nggak ngajarin was-was. Tapi biasanya gara-gara begini nanti was-was. Berarti ini belum kena. Paham ya? Nah kalau belum kena, apakah sudah dihitung gurfah berikutnya itu taslis? Belum. Taslisnya kapan? Taslisnya bin nisbah yang ke sini ya. Nanti ke sini udah mulai 1. Repot. Makanya banyak orang-orang was-was, tapi ya kita nggak ngajarin was-was ya. Saya tuh kadang-kadang sedikit agak apa ya? Agak sedikit kepingin andai ada pertemuan gitu. Satu zaman ketemu antara Imam Ghazali dan Imam Nawawi dan Imam Syafi'i, keren kayaknya. Wah, saya itu semua corona urfiah aja. Kata yang satu yang harus corona hakikiyah, repot. Jadi sulit dong ya. Tapi ya kita
kalau kita mempelajari manajemen apa alam bawah sadar, itu kayaknya mudah untuk mengaplikasikan niat seperti yang dimau oleh Imam Syafi'i. Ya, seperti yang dimau oleh Imam. Mohon maaf, bukan berarti kita merendahkan Imam Nawawi sampai mengatakan sulit untuk muqaranah hakikiyah, yang penting muqaranah alufiyah. Nah iya, kalau seumpama kita belum memahami manajemen otak kanan. Paham ya? Jadi gini, ini saya kasih contoh. Otak itu mampu menggambarkan sesuatu yang tadinya panjang jadi pendek. Otak itu mampu menggambarkan sesuatu yang tadinya panjang jadi pendek. Sampai pernah nggak ngelamun nanti begini, kemudian usia segini menikahnya dengan pujaan, punya anak, bla bla. Itu kan kalau diimplementasikan butuh berapa tahun itu? Padahal ngelamunnya kadang-kadang bari sambil di hammam, modal, bari wudhu, nggak nyampe 5 menit. Tapi sudah apa? Sudah ada apa? Kalau diaplikasikan bertahun-tahun itu, bertahun-tahun nggak? Kita nikah dengan si fulan, nanti punya anak, anaknya kembar, begini, mondok di sana, itu kebayang. Padahal itu kalau seumpama direalisasikan butuh waktu yang sangat lama. Makanya kadang-kadang di dalam mimpi itu kita suka melihat, saya mimpi perasaan bertahun-tahun ngaji itu. Padahal tidurnya cuma 10 menit gitu. Contoh kayak dongengnya Ki Abdul Syakur, muridnya Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi itu dulu terkenalnya itu nggak begitu cerdas waktu mondok, nggak begitu cerdas, sehingga lebih concern di khidmah. Jadi beliau lebih concern di khidmah, bukan lebih concern di ngaji. Sehingga setelah sekian lama di pondok itu, beliau tidak punya kemampuan seperti kemampuan rekan-rekannya yang concern di ngaji. Cuma dilalahnya ketika kiainya mau meninggal, itu kiainya manggil, Nawawi sini, kalau bahasa sini mungkin bahasanya, saya nggak bisa ngasih apa-apa, upah juga nggak bisa ngasih sesuai atau selayaknya. Saya cuma ngasih doa. Ngasih doa apa? Ngasih doa semoga kamu berikut murid-murid kamu punya ilmu yang bermanfaat. Makanya dikejar tuh. Imam Nawawi dikejar, kitab-kitabnya dikejar. Kenapa? Karena berharap doa gurunya. Sama dengan kitab Risalah Jamiah, kenapa dikejar sama orang? Sama dengan kitab Safinah, kenapa dikejar sama semua orang? Tidak hanya kitabnya ini termasuk, tetapi ada keberkahan doa yang disertai oleh gurunya. Nah, singkat cerita, ada beberapa murid yang tahu apa yang diucapkan oleh gurunya kepada Imam Nawawi. Sehingga begitu gurunya meninggal, semua orang itu, teman-temannya meminta Al-Imam Nawawi tasaddar fi maqam. Jadi beliau menduduki tempat yang biasa diduduki oleh gurunya ketika ngaji. Tujuannya apa? Pengen dapat doa tadi. Kata gurunya apa? Kamu dan santri-santrimu alim, bermanfaat. Nah, teman-temannya begitu dengar kepengen ada embel-embel kamu dan santrimu. Santri itu berarti siapa yang ngaji. Makanya teman-temannya kepengen, ya sudah, Imam Nawawi kamu jadi kiainya, kita jadi muridnya, supaya dapat doa itu. Nah begitu dihadapkan itu, Imam Nawawi ngelihat kitab bingung. Mau cari piye ya? Selama ini saya concern di khidmah, kenapa sekarang saya suruh ngajar? Nah saking pusingnya ngelihat huruf gitu, akhirnya dia ngantuk tidur.
tidur kalau waktu ngaji tidur paling lama berapa lama? 2 jam? Nggak mungkin, paling 5 menit ya. Orang kalau ngaji ngantuknya paling 5 menit. Tapi itu beliau ngimpi 60 tahun ngaji sama gurunya. Sak bodoh-bodohnya jalma. Sebodoh-bodohnya orang kalau ngajinya 60 tahun, pinter nggak? Hah? Itu perasaan ngaji selama 60 tahun sama gurunya itu. Begitu bangun langsung ditutup kitabnya. Kenapa usah hafal? Harus terangin. Jadi itulah permainan otak. Paham ya? Otak itu mampu membayangkan sesuatu yang panjang di dalam durasi yang sesempit mungkin. Mampu melihat sesuatu yang jauh, apa yang mata kita nggak bisa lihat. Itu otak. Contoh, sampean iso ngelihat Monas gak? Ya kalau dari sini dilihat pakai mata nggak bisa. Tapi kalau pakai otak, oh iya, atasnya begini bentuknya. Jadi sesuatu yang jauh bisa kita lihat. Makanya sampai Rasulullah itu bagaimana beliau menggambarkan surga yang otak kamu aja nggak nyampe ke situ gitu. Nggak hanya mata, otak kamu nggak bisa lihat. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala ala qalbi bashar khatar. Terbersit dalam otak aja enggak. Artinya saking hebatnya surga, otak aja nggak bisa nembus. Padahal otak itu kadang-kadang, dan itu terjadi terhadap sesuatu yang mustahil fi wujudihi aklan wa syar'an. Baik secara akal atau syara' mustahil fi wujudi. Itu otak mampu membayarkan. Melihatnya itu mampu. Makanya kadang-kadang kita suka ngelihat ada pengujauan tahan dari buruk. Tahu buruk? Diimplementasikan. Sehingga bentuknya kayak kuda, ada sayapnya, namanya Pegasus. Itu kan nggak ada sebenarnya. Kalau orang sekarang disebutnya apa? Mitologi. Makhluk mitologi. Itu hanya gambaran dari otak manusia. Oh, karena kita baca, kita dengar, kemudian kita pahami kata Rasulullah ada sayapnya, kemudian kayak depannya kayak faros, kayak kuda. Akhirnya dibayangkan oleh otak, terjadilah gambar seperti itu, Pegasus itu. Itu kata yang buruk seperti itu katanya. Tapi apakah seperti itu? Pertanyaannya, sampean tahu nggak ndelok? Pernah ngelihat buruk? Kok bisa menggambarkan seperti itu? Ya, yaitu permainan daripada otak. Makanya ketika antahdhura, kamu menghadirkan af'alis shalah al-mubtadi'ah atau al-mubtada'ah bitakbir wal mukhtatama bitaslim, menghadirkan sholat yang durasi panjangnya dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam fil lahadhah, di dalam waktu yang sebentar ketika takbir, itu mudah. Kalau kita memahami konsep manajemen karena buktinya apa? Sampai ngelamun bertahun-tahun dalam durasi 5 menit bisa. 2 menit di hammam ngelamun. Itu bisa. Apalagi hanya memikirkan dari takbir ke salam. Itu paling durasi 5 menit. Kemudian dihadirkan itu di dalam lahadhah, di dalam masa yang sebentar, yaitu min a ila ro, yang mengucapkan takbir. Dan ini muqaronah hakikiyah gitu ya. Kan kata Imam Nawawi, nggak bisa kecuali oleh orang-orang yang makomnya makom wali gitu ya. Saya ajari sampean bagaimana cara jadi wali. Paham ya? Saya ajari. Ya tadi, cara menghadirkannya itu, durasi yang begitu panjang dimasukkan ke dalam durasi yang lebih kecil. Karena otak kita mampu untuk itu. Dilatih. Itu butuhlah latihan manajemen itu. Kadang-kadang otak itu
Makanya Masya Allah ya, kenapa justru yang mengetahui keilmuan semacam itu orang-orang luar, padahal itu ilmunya dari kita, ilmunya dari Islam. Bagaimana Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Saya dulu pernah belajar manajemen otak. Itu sampai mematikan lampu hanya dengan pikiran bisa. Lampu dilihat mati, tetap mati. Padahal kan itu ilmu dari kita sebenarnya. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Kalau dhon kitanya baik jadi baik, kalau dhon kitanya mati ya jadi mati. Cuma kita kadang-kadang nggak bisa memanagenya, nggak bisa mengaturnya. Sampean pernah naik sepeda? Kemudian pas naik sepeda timbul dhon jelek, nabrak bener. Ketemu sama perempuan, ibu-ibu sen kanan belok kiri. Di otak kita nih, gerak, ngiri, jangan ngiri bener, tabrakan akhirnya. Kenapa sebenarnya? Bukan karena itu kita yang mengenai, otak kita yang mengatur. Kita bangun, pernah nggak kita seneng bola, jadwal bola jam 2:30, kita tidur jam 11. Kebiasaannya kalau tidur jam 11 dicablas sampai subuh. Nggak mungkin bangun jam 2. Tapi karena kita seneng bola, ketika tidur itu sampai bola itu dihadirkan di dalam otak kita. Apa yang terjadi? Jam 2 pas kayak dibangunin kita. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Nah, itu kerjanya otak. Nah, kita itu dilatih. Makanya sebenarnya santri itu nggak harus baca kitab terus. Kan udah dikasih tahu sama Rasulullah, ana inda dhanni abdi bi, kekuatannya bagaimana. Kata Allah itu kalau dhonnya baik terjadi baik, kalau dhonnya buruk terjadi buruk, kalau dhonnya A jadinya A, dhonnya B jadinya B. Tapi itu nggak pernah dipraktekin. Sampean ngerti nggak maksudnya ana inda dhanni abdi bi? Sampean ngerti paling cuma satu. Ya penting kita husnudzon sama Allah, husnudzon sama Rasul, itu betul. Tapi nggak pernah dipraktekkan di dalam otak. Nah, sebenarnya santri itu harus kolo-kolo ngundang orang ahli manajemen otak. Bagaimana cara menghafal Al-Quran hanya dengan satu lihat langsung hafal. Sampean pernah nggak lagi otaknya lagi kebuka, paham ya? Jadi antara otak itu ada critical area namanya. Ini ilmu ini saya kasih tahu. Ilmu santri tapi nggak pernah ngerti. Pernah nggak selewatan? Lagi naik motor selewatan. Ada bakso tulisannya Podomoro. Itu ingat sampai rumah itu ingat. Ada bakso Podomoro di sana. Padahal cuma selewatan dia. Nah pertanyaannya kenapa keingatnya itu nggak ke Quran gitu? Begitu baca, ingat halaman sekian, baris kesekian, itu bunyi ayatnya begini. Kenapa nggak begitu? Nah itu ada pelatihannya. Ya ada pelatihan. Cuma ilmunya dari kita, terbukanya oleh mereka, sehingga ghorodnya berbeda. Begitu ngundang mereka puluhan juta kita keluarin. Padahal itu ilmunya dari kita juga. Paham ya? Jadi sekali-kali santri ngundang NLP namanya. Nama ilmunya itu ilmu NLP. Sekali-kali ngundang mereka supaya kita nih mampu memanage otak. Dan setelah kita belajar begitu-begitu, oh ternyata muqaronah hakikiyah itu ya mudah-mudah saja. Enggak, insya Allah nggak akan was-was. Balik lagi ke tema. Wa mashu jami'ir ras, dan membasuh seluruh daripada ras, ya, seluruh daripada ras.
Nanti di sini di dalam mashu jami'ir ras, ma'taslis, itu ada sebagian kita harus membasuh telinga. Paham ya? Karena apa? Karena yang menjadi batas antara kepala dengan non kepala itu adalah telinga. Sementara harus dibasuh melebihi sedikit mimba bima la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Makanya nanti di bab mashul udun itu terhitung sampai 12 kali. Mashul udun itu. 12 kali. Istidharon, istiqlalan, ma'al wajah, ma'al ra's. Nah, ketika kita jami'ir ra's, kan nanti ada tafsirnya. Kalau rambutnya yang ghalib itu bisa bolak-balik, itu cukup dengan satu masah, dengan satu ngambil air, satu hurufah, salah masahat. Ya, tempelin ke atas, balik lagi ke bawah, 3 kali udah cukup. Paham ya? Tetapi harus ba'dil udun. Kenapa ba'dil udun? Karena udun ini bagian daripada pemisah antara kepala dan non kepala. Sementara mimba bimanatimul wajib lebih bahwa wajib. Ma lam yastanna illa bi bahwa sunnah. Ma la yatimu sunnah illa bi bahwa sunnah juga. Nah, kalau rambutnya yang qalib, maka harus bisalah si ghurafat. Lah yang lam yang qalib ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya karena rambutnya panjang atau rambutnya terlalu panjang lah yang qalib. Oh, di sini rambutnya panjang-panjang ya santri. Biasanya identik dengan santri nahung atau santri wirid. Sampean pernah ke pondok-pondok hikmah? Pernah tahu nggak? Pernah ngeliat? Rambutnya gondrong-gondrong. Tahu nggak tujuannya apa? Sakti. Kalau kita masih percaya bahwa ada kesaktian, itu berarti kita belum punya iman. Nggak ada yang sakti di dunia ini. Nggak ada yang sakti. Yang sakti itu Allah. Ya, kebetulan saat itu. Dan subhanallah ya, justru ketika kita belajar tadi ilmu tadi nanti, itu kita mampu melaksanakan apa yang ahli hikmah kerjakan bertahun-tahun lewat puasa, mutih, mati geni, rambut gak tedas. Ternyata kita belajar begitu, ngelatih konsen 5 menit, hasilnya sama. Hasilnya sama. Artinya apa? Begitu dipukul pakai bedog, pakai benda tajam, nggak mempan. Rambut digunting juga nggak mempan. Kenapa? Karena yang kita bayangkan rambut kita besi, gunting tahu. Tahu ketemu besi mempan nggak? Ini dan ternyata ilmu itu bisa dipelajari hanya sejam, nggak perlu puasa. Anda nih gue. Lah kok nang pondok-pondok hikmah sampai bertahun-tahun iso ngono iku? Ini saya kasih bocorannya. Nanti kiai-kiai hikmah marah sama saya, nggak apa-apa. Saya kasih bocoran. Sebenarnya sampean disuruh puasa 40 hari. Puasa kadang 2 hari. Adus banyu sumur pitu. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya mereka lagi menanamkan don ke sampean. Lagi menanamkan don yang menyebabkan tidak putusnya rambut, kebalnya tubuh, itu don sebenarnya. Itu don sebenarnya. Bukan karena puasa 7 harinya. Wes gak payung ke pondok hikmah.
Nanti nggak payu pondok-pondok hikmah. Tapi ya nggak apa-apa ya. Biar pondoknya diganti pondok kitab. Hah? Saya kasih tahu. Jadi sebenarnya mereka ngasih don kayak wali-wali dulu. Wali-wali dulu pengen kok iso kayak aku. Yes poso 7 dino, puasa 7 hari. Supaya keimanannya kuat, kemudian donnya kuat. Don itu kan mendekati keyakinan ya, mendekati keimanan. Jadi contoh begini contoh. Sampai saya yakin Asy'ariyah Maturidiyah. Yang mana semuanya meyakini bahwa tidak ada iradah kecuali dari Allah. Sampai yakin geni ku panas. Ngobongke yakin bahwa api itu mampu membakar, yakin enggak? Nggak yakin? Sini, tak bakar. Tanganmu tak bakar, sini. Tak bakar, sini. Tak bakar. Siap nggak? Nah, siap. Ya, terus keyakinanmu apa? Harus puasa 7 hari lagi gitu. Nah, yakinnya nggak ada. Zonnya nggak ada. Tapi kalau yakin kita dapat, nggak ada. Ya naru kurnibat dan wassalaman. Kuih itu ya naru kurnibat dan wassalaman. Tapi keyakinannya nggak ada. Ya sudah selesai. Makanya kadang-kadang suka dikasih pantang. Sama mereka suka dikasih pantang. Ya, sama ulama-ulama hikmah, wali-wali dikasih pantang. Ojo. Nanti pantangannya semua yang maksiat. Coba bayangin. Nanamin ketakwaan. Nanamin keimanan. Wali-wali. Makanya saya tuh paling nggak seneng kalau ada orang yang menghina wali songo. Bagaimana dakwah dia menanamkan keyakinan. 5M. Mabok. Medok. Terus apa lagi? Maling. Terus apa? 5M. Nanemin supaya. Dan itu nanti tumbuh di dalam keyakinan kita. Wah, aku maling ya ora, minum ya ora, medok ya ora, berarti jaduk aku. Done kuat ya jaduk tenan. Jaduk tenan. Makanya coba nanti belajar, ya saya dulu pernah belajar, ya kita sama-sama memasuki Pak Ari Ginanjar, Pak Ipo Santosa, kemudian ada satu lagi pakar, saling mereka tahu ilmunya tapi nggak ngerti dalilnya. Kita tahu dalilnya tapi nggak tahu ilmunya. Akhirnya saling mengisi, saling memasuki, dan belajar ternyata hanya dalam 1 jam kita mampu mengelola don kita. Jadi ini ilmu wali. Bukan dianggap wali, kita pengen ya Allah, ojo hujan, jangan hujan, nggak hujan. Karena donnya kuat. Tingkat donnya itu kuat. Kan kata Allah, ana inda doni abdi bi katanya. Sampai tuh ngerti gak hadis itu? Hadis kursi tahu ya? Ana inda doni abdi tahu. Saking tahunya sampai rawinya tahu. Dari saking tahu ya. Tapi nggak pernah paham bagaimana cara mengaplikasikan don itu. Apa sih don itu? Prasangka. Prasangka itu seperti apa manajemennya? Belum pernah kita pelajari. Nah, santri itu harus bisa. Nanti kalau sudah begitu, nggak perlu gondrong-gondrongan ya rambutnya. Dulu Al-Imam Abdullah Al-Haddad, ini di sini ada kutipannya. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, bagaimana niat ta'allum. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Semua kesunahan sunnah Rasul yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tidak ada illa wa fa'altuha, kecuali saya sudah kerjakan. Kecuali satu, apa? Rambut gondrong. Kenapa? Karena pada zaman Imam Abdullah Haddad beliau mengatakan fa innahu fulu syar itu termasuk apa namanya? Syiarnya ahlul fasaqah. Ya, penyanyi-penyanyi slankers, para pengamen rambutnya panjang. Syiarnya mereka, akhirnya Imam Abdullah Haddad enggak mau. Nanti saya takut apa? Ikut mempopulerkan nama besar mereka. Makanya, dan itu pun kalau kita mau
mau mempelajari betul makna sunnah rambut panjang ngikuti Rasulullah SAW itu ya hanya 3 itu kan, ada wufroh, ada limah, ada jummah. Ya, wufroh ini yang paling panjang. Ma wasala ilal katif, hanya nyampe ke pundak. Nggak lebih sampai pundak. Ya, kalau lebih dari pundak ya itu sunnahnya slang, bukan sunnah Rasul. Oh, ya. Itu paling panjang. Ada 5, ada jummah ma bainal udunin. Syahmatil udhun. Syahmatil udhun kadang sampai segini, kadang sampai sepundak. Lebih dari pundak nggak pernah. Tapi ya nggak usah gondrong ya. Kalau bisa santri itu ada satu katanya hadis, tapi saya yakin ini hadis Manami. Hadis Manami itu orang soleh ketemu Rasulullah dalam mimpi kemudian cerita, gitu. Jadi kalau dilihat dari darajatul hadis itu nggak ketemu, tapi sampean bisa percaya karena kepercayaan sampean sama orang soleh. Dan ini populer. Man halago ra'sahu arba'ina arba'an. Ya. Orang yang nyukur rambutnya 40 rebo. Arba'ina arba'an artinya 40 rebo. 40 rebo itu berapa? Kalau 4 rebo itu berarti sebulan. Kalau 40 rebo berarti 40 kalau 4 rebo itu 1 bulan. Kalau 40 rebo berarti 10 bulan. Ya, setahun lah ya. Plontos sesungguh rebo, itu dikasih kecerdasan yang di atas rata-rata. Nah, mumpung masih di pondok, kerjakan itu di pondok. Kalau di rumah malu ente botak. Malu. Makanya kalau dulu di Hadramut rata-rata di Rubat setiap santri itu kalau rebo panen. Mumpung di rumah, mumpung di pondok. Kalau udah di rumah mau gundul malu. Man halago arba'ina arba'an. Jadi barang siapa mencukur rambut 40 rebo, itu Allah kasih kecerdasan yang di atas rata-rata. Ya, coba ya yang gondrong-gondrong plontos sih. Itu cerdas. Kalau santri gondrong gak pantas. Mau gaya-gayaan gak pantas. Bicara di jaduk kok malah kalah lah sini bong malah. Bicara di jaduk malah kalah ya sini bong. Jadi plontos. Wa mashul udhunain, dan mengusap telinga. Jadi tadi ada 12 kaifiyah, ada istidharan, ada istiqlalan. Istidharan itu berarti dhahir dan batin. Ya, bagian luar telinga itu mana? Bagian luar telinga yang di belakang, namanya dhah. Ya, ini batin. Istidharan, istiqlalan. Kemudian ma'ar ra's, ma'al wajah. Total 3 kali 4, 12. Basuh telinga. Wa takhlil asabi'il yadain. Nyela-nyelani deriji tangan. Ya. Makna takhlil itu ada yang kalau mana Jawa pengapurancang ya. Begini tuh ngapurancang. Sebenarnya kalau begini tasbih namanya. Ya. Kalau takhlil itu begini. Dari atas. Ini takhlil. Kalau begini apa tasbih? Ya. Hadis musyabakah itu ya ada. Musalsal bil musyabakah. Jadi musalsal begini nyampe ke Rasulullah ada. Hadis musafahah dengan tangan yang nyampe ke Rasulullah ada.
Dulu kita dapat banyak syarat, dari sarang dapat, dari Habib Salim dapat. Jadi setiap guru mentalkin kemudian safih nih, muridnya itu bilang safih nih bil yadillati safahta syaikhaka fulan ila Rasulillah. Jadi salami saya dengan tangan yang kamu pernah dipakai salaman dengan gurumu sampai ke Rasulullah. Akhirnya dikeluarin tuh tangan. Jadi bukan tangan sembarangan, bukan salaman sembarangan. Ada kayak mau'ud gitu, ada perjanjian. Itu nyambung ke Rasulullah. Hadisnya man safahani au safaha man safahani au safaha man safaha man safahani wa halum majarra kana ma'i fil jannah au kama qala. Barang siapa yang salaman denganku atau salaman dengan orang yang pernah salaman denganku, begitu seterusnya, nanti sama saya di surga. Sampai punya nggak? Pernah nggak salaman? Harus punya. Kadang-kadang penting, musalsal itu penting, hadis musalsal itu penting. Kita dekat dengan guru, ya gimana lah, apa namanya? Bahasa sekarang apa? Cari muka ya. Cari muka dengan guru, sehingga gurunya jadi senang sama kita. Begitu udah senang, deketin. Syekh, saya minta salami saya dengan tangan yang kamu pakai salaman dengan guru-gurumu. Langsung dikasih gitu. Ya. Jadi kitanya harus minta, cari. Ya. Dan seyogyanya bagi orang yang memiliki hadis ini, jangan dikeluarkan ke sembarangan. Kadang-kadang ada yang dikeluarkan sembarangan. Oh, pengumuman ada hadis musalsal musafahah. Orang berebut salaman. Nanti kocar-kacir. Hadisnya kocar-kacir. Harus dikasih sama tertentu. Kemudian ya warijlain, dan menyela-nyelani kaki, ya, menyelani kaki pakai apa? Caranya pakai khinsir al-yusra, menggunakan kelingking yang kiri. Diambil dari bawah. Diambilnya dari kelingking kaki. Ya. Jadi diambilnya dari bawah, dari kelingking kaki. Wah, sulit ya, nggak kelihatan ya. Jadi kalau ini kaki nih, itu dari bawah. Nah, paham ya? Dari hinsir dulu. Hinsir, kemudian binsir, kemudian wusta, kemudian sababah, kemudian ibham. Itu dari bawah, bukan dari atas ke bawah, enggak, tapi dari bawah ke atas. Wal mu'alatu lan nuli-nuli. Artinya nuli-nuli itu tidak melaksanakan yang kedua kecuali yang pertama masih basah. Itu mu'alah. Kalau seumpama melaksanakan yang kedua sementara anggota yang pertama sudah kering, hilang mu'alah. Jadi mu'alah itu melaksanakan yang kedua qabla jafafil awal, sebelum anggota yang pertama kering. Jadi ada mu'alah, ada tartib. Paham ya? Ada mu'alah, ada tartib. Kalau salah satu syarat furudul wudu adalah tartib. Kalau sunnahnya wudu mu'alah. Tartib itu ayat tadi abil awal qabla tsani. Memulai yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga tartib. Tapi kalau mu'alah langsung, artinya yang kedua sudah dikerjakan sebelum yang pertama kering. Wa italatul ghurrati wat tahjil, dan memperpanjang atau memperluas ya area basuh wajah dan area kaki tantangan. Tapi ada batasnya, ya. Dalam hadis apa? Man istata'a yutilla ghurratahu falyaf'al. Ya'ti ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wujuh. Tetapi ada batasnya.
Tahjil di dalam tangan batasnya sampai katif. Ya, sampai katif. Kemudian tahjil di dalam kaki batasnya sampai lutut. Paham ya? Jadi jangan mentang-mentang urun muhajirin duduk basuh aja semuanya gitu biar terang semuanya. Enggak juga. Wa dzikru ba'dahu, dan juga membaca dzikir setelahnya. Ya. Dzikirnya banyak sekali itu. Yang kita kenalkan Allahumma ja'alni minat tawwabin. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Ya. Waj'alni saburan syakuran wa usabbihu bukratan wa asila. Kemudian baca surat, pokoknya banyak, baca surat apa, Al-Qadr. Kemudian sholat setelahnya, ini bagian daripada sunanil wudu. Banyak au sholah ba'duhum bila mi'atain. Dulu Al-Habib Muhammad bin Hussein, ayahnya Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Simtud Durar, Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, mufti di Haramain. Itu begitu datang dan orang langsung meyakini kalau beliau ini bukan orang sembarangan dengan cara ditanya sunanil wudu. Dan itu yang nanya ulama-ulama ada Mesir, ulama-ulama dari mana? Tanya sunanil wudu. Ada orang yang menjawab sunanil wudu, ya jangan ya Yaqutun Nafis. Ada cuma berapa gelintir. Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau menjawab wa'adda ba'dhum ila mi'atai sunan. Dijawab ma'adillati, dengan dalil. Dan totalnya ada 200 sunatan. Waduh. Akhirnya orang mengakui keilmuan Al-Imam Muhammad bin Hussein. Jarang-jarang ada yang begitu. Hah? Ada nggak Kiai? Berapa? Paling yang ada di kitab berapa? Wallah, ya Rabbana. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tengok apa? Aduh.